Selamat pagi, Sobat Ambiar. Hari yang indah, hari yang bahagia. Selamat pagi. Halo Kim Nasar, ya Halo, Allah. jumpa lagi ya, bergabung kami. Kemana aja sih kamu? Semuanya udah lengkap ya hari ini. Nasar sedang lagi melakukan proyek besar. Ih, lagi. Iya. Coming up soon Pokoknya konser. dikasih lancar, Di sukses. rumah, kita ngerjain pekerjaan rumah, Kak. Iya. Gak mau ya pekerjaan rumah yang menghasilkan duit ya Ki. Pokoknya rezekinya lancar buat kita semua ya. Berbicara mengenai rezeki yang lancar, kita juga harus mengucapkan terima kasih banyak untuk beliau ini, sosok yang sudah memberikan kita wadah untuk terus berkarya. Karena di tanggal 18 Juni ini, Iya, betul. beliau ini merayakan ulang tahunnya pertambahan usianya. Kami Siapakah beliau ucapkan itu? selamat ulang tahun untuk Bapak Hairul Bapak Khairul Tanjung. Bapak Selamat ulang tahun, Bapak. Selamat ulang tahun Bapak tercinta kita. Selamat ulang tahun, semoga semakin sehat, semakin ya Allah. bahagia, Amin. semakin sukses, selalu Sukses, dilindungi Allah bersinar. Subhanahu wa taala, bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Itu yang paling penting juga ya, dan selalu tentu saja menjadi perpanjangan tangan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang, Amin. bagi kita Buat semua banyak orang ya. Terima Amin, kasih amin, banyak amin, berkah amin. yang begitu luar biasa buat kita ya. Amin. Sobat Ambiar, berbicara mengenai berkah, memang nama orang itu bisa dipakai berkah bagi orang lain, termasuk Betul. bintang tamu kita yang pertama. Namanya Dicutat. Catut. Catur. Namanya Dicatur. Catur tuh yang kalau permainan kita. Catur. Itu catur. Namanya dicatut oleh oknum yang tidak Ya. bertanggung jawab di media sosial. Kayak Ini lu. kayak aku kemarin yang Facebook itu ya. Iya. Gak tahu nih Pak Polisi belum kelar-kelar Pak. Masih belum. Nggak, belum. Kalau ini alhamdulillahnya Proses. udah kelar. Oh cepet banget ya, padahal duluan aku yang lapor ya. Iya, beda mungkin sulit. Iya benar. Ini orangnya udah ketangkep kabarnya, jadi menggunakan akun palsu mengatasnamakan bintang tamu kita ini untuk hate speech di media sosial. Iya. Kok bisa ya? Siapa bintang tamunya, Ria? Ini dia, Surya. Saputra. Oh iya, bulak, apa kabar? Papa Surya. Sehat. Gimana, how are you? Welcome back. Waduh, ada yang berani sama Surya Saputra. Pakai akun palsu mengatasnamakan Surya Saputra. Iya, taunya juga dari teman-teman. Ngasih tahu, Sur, lu kenapa? Kenapa? Di akun itulah X itu. Gue nggak ada akun X. Akhirnya dia screen capture, kirim ke gue bilang, wah ini lumayan parah lah. Pakai foto, pakai nama. Nanti boleh cerita lebih lanjut sama Luar kita. biasa. Sebelumnya kami ucapkan Terima kasih. Ya, kita mau lihat kisahnya seperti apa dalam tayangan berikut ini. Silakan. K-pop ini jadi viral banget. Gimana caranya Papa Surya ini bisa tahu ada? Ada teman-teman lah, teman-teman yang nanya sebelumnya, bro, lu punya akun X nggak? Nggak ada. Nah, ini ada orang pakai foto lu, nama lu, tapi ya hate speech kemana-mana gitu. Terus body shaming Woi. ke orang-orang. Gue paling benci tuh kalau body shaming itu sebel gue. Terus ya ini bikin gue kesel. Keselnya adalah kita susah payah nyebarin kebaikan, menyebarkan satu hal yang baik ke sekitar ya. Tapi dengan begini kan nama baik kita jadi jelek. Itu yang nggak suka lah. Akhirnya laporin ke Polda Metro Jaya, laporan sudah diterima. Beberapa hari kemudian orangnya DM. Oh ya? Minta maaf. DM ke Mana? Instagram. Oke, sebentar. Ini kita ngomongin dari platformnya tersebut ya. Platform X Yes. menggunakan wajah Surya Saputra. Nama akunnya apa kalau boleh? Papa tahu? Surya. Papa Surya. Papa Surya. Oke, ketika di track. Jadi kayak kita itu orang yang awam tuh lihatnya ya itu Oh, adalah itu Surya Papa Saputra. Surya. Karena di mana-mana di lokasi syuting tuh panggilannya Papa Surya. Oke. Karena jadi bapaknya anak-anak. Ketika di track itu dia cuitan pertamanya di akun tersebut di platform X. Sejak kapan dia pakai akun itu? Waduh. Ketahuan kan pasti ya? Ketahuan dari tahun pembuatan. Polda kemarin pembuatan 3 tahun lalu. Cukup lama juga. Lama. Dan 3 Dan ini tahun. baru ketahuan Baru sekarang. ketahuan sekarang. 3 tahun ini juga dia menggunakan akun mengatasnamakan Papa Surya. Ya. Oke, isinya kurang lebih tadi udah disebut sih semacam body shaming, terus apa lagi kurang lebih? Atau target dan sasarannya dia tuh ke siapa? Sebenarnya targetnya nggak jelas sih.
Karena random ke pemerintah, ke personal satu orang gitu yang dia kayaknya sebel. Gue nggak tahu namanya lah, ya. Dia kayaknya sebel. Terus kelihatannya akun ini mulai pada saat di tengah-tengah syuting Ikatan Cinta. Karena dia bilangnya, saya pengen bikin parodi karakter Papa Surya. Terus saya tanya kan, yang harus diparodiin apa? Sementara karakter Papa Surya di Ikatan Cinta itu buat saya baik, mengajarkan kesabaran, ketabahan. Ujian akan datang terus, tapi bagaimana kita menghadapinya. Oke, oknum tersebut diduga dia penonton setia Ikatan Cinta maksudnya. Oke, kita mau kasih lihat dulu ya, ini contoh cuitannya ya, beberapa di antaranya. Iya, catut namanya. Biar apa sih kayak gitu, biar apa, biar kayak gitar Spanyol, kayak gitar penyok, iya. Pinggulnya aneh jelek. Oh, wow. Itunya kenapa gitu sih aneh. Fans, lu belum pernah lihat orang hamil kah? Itu hormon bla 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 bla. Mencoba menyapu gue yang udah ngikutin Tahu dari kan, zaman siapa? itu. Oh, wow. Padahal nggak sebut nama, tapi banyak belatung berserakan kepanasan, segala bilang kaki korengan, sial gue terfitnah, kaki gue mulus. Mas Surya Mas ini Surya tahu nggak bahwa ini siapa kira-kira? Papa Duda Ada. di situnya loh. Ada, jadi Sudah ketemu orangnya? dia ngajakin ketemu. Saya bilang nggak usah ketemu. Oh maksudnya dia ngajakin ketemu tuh minta tolong ke pihak yang berwajib gitu? No, dia mau ketemu saya untuk minta maaf. mediasi untuk berdamai ya. Jangan dimaafin Berarti Pak ini Surya. di luar dari pihak kepolisian dong? Iya, jadi dia personal DM. Akhirnya aku bilang nggak usah ketemu. Kamu minta maaf video. Buat saya udah cukup dan tidak ngulangin lagi. Oke, sempat kepikiran nggak bahwa akun tersebut mungkin punya tujuan untuk menghancurkan karakter atau nama baik seorang Surya Saputra? Oh iya ada pasti. Ya itu udah menghancurkan Udah karakter. pasti. Ya, Udah jadi pasti arahnya. dengan beberapa orang aja nanya, Sur lu kenapa kok begini? Itu kan orang udah percaya bahwa ini aku Iya. saya kan. Tapi kalau orang yang udah deket banget sama Mas Surya, nggak akan percaya. Percaya. benar. Karena tahu Mas Surya karakternya bukan seperti itu kan. Ya, tapi bagi kita kan belum tahu Bang Surya yang kayak gimana ngeliatnya, ih kenapa jadi nyinyir ya? Iya. Nggak ada muka gitu Kak, kecuali kita berdua ya Karen ya. Ya maksudnya kalau kita yang kenal kan kayak ini nggak Nggak mungkin. nyinyir Cuman kalau kalau kita mah. ya mungkin nggak kenal, cuman Ya, lihat sebatas di TV kan, oh begini ternyata karakter aslinya kalau nge-tweet gitu kan bisa jadi kan ya. Kerugiannya 3 tahun ini dia mengatasnamakan Surya Saputra di platform X. Kerugiannya tuh apa buat Surya Saputra? Ada nggak? Selain impact teman ngomongin kok lo jadi begini sih? Kerugiannya sebetulnya gue nggak ngerasain secara personal ya. Cuman ya itu dia tadi nama baik aja yang Yang nggak enak aja ya gitu maksudnya sebagian orang jadi. sama ya. Kenapa gue laporin supaya hal seperti ini nggak kejadian sama orang lain. Ya betul. Akan kejadian terus sih. Iya sih. Karena nggak tahu ya. Nggak tahu kenapa ya. Dilaporin, minta maaf. Maaf. Gitu ya. kan maksudnya. Oh, bikin jadi lagi yang harus lain. dikasih, apa efek jerah? Dan ini bisa terjadi sama kita loh, orang mengatasnamakan udah terjadi Ya kan, juga. Udah terjadi sama aku. terjadi ya? Ya kan, udah terjadi. Iya, aku lagi proses ini sampai sekarang. Kemarin udah saksi-saksi semuanya. Oke. Tinggal nggak tahu nih apa lagi. Dan lebih sialnya lagi Dewi, akun yang dipakai sudah verified. Iya, di verified. Kok bisa? Jadi orang udah bilang itu udah akunnya aku gitu. Padahal itu bukan aku yang di Facebook itu. Dan gue follow lagi. Gue follow lagi. Di platform yang berbeda, Oh, oke, platform yang bukan. mungkin nggak follow-followan. Tapi Mas Surya, kita mau kasih lihat sebuah artikel yang bisa diklarifikasi dari artikel ini. Surya Saputra laporkan akun X ke polisi. Nama dan foto dicatut. Tadi sempat disinggung, sudah dilaporkan Udah. ke Polda Metro. Udah, terus kemarin saya coba untuk cabut berkas, cabut laporan. Oh, kok dicabut bang? Karena dia udah minta maaf. Buat saya, Oh nggak bisa itu. Ini orang baik nih ya. Jangan gitu, kita udah jadi orang baik keseringan tapi dimanfaatin terus. Ini udah cukup minta maaf, udah dicabut Kayak laporan. dulu kan Ya, buat udah saya- berapa kali kasus. Iya benar. minta maaf, janji nggak ngulangin. Ya, Orangnya kayak gimana sih bang? Ada udah sempet kemarin saya Oh taruh sudah di. Oh di Instagram sudah ditaruh. Orangnya ada. Oke. situ. Laki perempuan bang. Perempuan. Perempuan. Oke. Bibirnya deh. Alasan dia tuh cuman itu doang, cuman karena aku ngefans sama Surya. No, bukan ngefans Apa sama dong? gue, tapi karena iseng aja. Iseng kan pengen. iseng. Ya Allah iseng, jawabannya begitu karena iseng aja. Profesinya apa Nggak perempuan tahu, ini? nggak tahu. Oh nggak di. Domisilinya di mana? Nggak mau tahu.
Oke, apa yang dia sampaikan dalam permintaan maaf tersebut? Ini dia apakah mengucapkan permintaan maaf secara terbuka di media sosial atau hanya personal message aja, kirim pesan secara tertutup aja? Gue yang minta, udah bikin video aja, minta maaf, terus cukup udah gitu. Tadinya pakai masker, bilang kenapa pakai masker gitu? Buka aja. Malida dia malu. Malida. Iya malu kalau pakai masker, kan suka ada orang yang kalau mau bikin permintaan maaf dia pakai masker gitu supaya nggak ketahuan. Jadi Mas Surya alurnya lapor ke polisi, ke Polda Metro, kemudian udah langsung ketahuan ini identitasnya siapa? Ya. Oh. Jadi begitu Identitasnya itu ketahuan tuh dari pihak kepolisian atau dari dia sendiri yang ngubungi Bang Surya nih? Pertama dari pihak Polda, mereka cepet banget kerjanya, terus ketahuan akunnya segala macam, terus akhirnya malam itu juga dia DM. Oke, DM kalimat pertamanya apa saat itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat pertama itu, terus dia permohonan maaf lah, bilang tolong saya jangan dipolisiin, saya punya anak satu, ya itulah. Oke. Sekarang. Saya pasti mikirin banyak hal lah kalau kayak gitu-gitu kan. Dan saya bilang dengan minta maaf, nggak ngulangin, buat saya cukup. Wih, kamu lapor polisi itu sudah ketahuan orangnya siapa? Ya pasti tahu lah polisinya, masa polisinya nggak tahu? Sebenarnya cepet lah. Nah tapi ya, Ya mungkin aku belum datang lagi. ya sibuk sih lo. Oke, setelah akhirnya dia minta maaf, itu akun masih ada atau enggak? Akun X-nya udah nggak ada. Udah nggak ada? Nggak ada, ya. Atau dia sempat bikin postingan terakhir untuk Minta maaf. minta maaf, klarifikasi? Nggak tahu sih, aku nggak tahu. Sorry. Gimana sih Bapak Surya? Jadi Minta dia untuk minta maaf di situ kalau itu bukan Bahwa selama ini Surya cuitannya Saputra. ini adalah cuitan yang akun palsu Apa-apa di- mengatasnamakan Surya Saputra. di IG buat saya cukup lah. Nah. IG cukup lah. Oke. Oh, dia ada IG-nya ya, A? IG juga baru bikin kayaknya. Baru bikin untuk Nama Untuk siapa? minta maaf. menghubungi Namanya Mas dia? Surya. Namanya dia. Oh bukan nama orang lain lagi? Bukan. Oke baik, Mas Surya kita Lucu ya, mau kasih lihat artikel ini yang kami temukan, Mas Surya boleh tanggapi juga. akun X yang catut nama Surya Saputra ternyata fans berat Arya Saloka. Maaf ya, ini part ini gue gak mau ikutan ya. Kenapa? Arya Saloka tetangga gue. Ada urusannya ya. Karena mungkin ke bawah pengaruh cerita mungkin ya saat itu. Ya, I apa think gimana? so. Jadi mungkin karena dia ngefans sama Ikatan Cinta waktu itu, jadi dia pakai akun atas nama saya ya. Awalnya untuk iseng gitu, karakter-karakter orang-orang ini. Gitu. Tapi kan di situ Mas Surya tuh karakter baik ya. Iya. Bukan karakter yang antagonis atau jahat atau apa, tapi kenapa dipakai? Ya makanya lucu gitu, kenapa harus Surya Saputra ya? terus nama saya juga, Ya terus dinyanyiin. pakai foto saya gitu kan lucu. Kalau misalkan dia bikin atas nama Bang Surya tapi bahasanya baik gitu, maksudnya yang seolah-olah menjadi Bang Surya dan positif. Nggak mau juga sih, nggak mau juga. Mas Surya, tadi Mas Surya tuh sempat menyinggung sinetron yang judul sinetron yang Mas Surya sama Arya Saloka pernah bermain dalam judul yang sama itu ya. Yes. Ketika berita tersebut naik, akhirnya ada komunikasi sama Arya Saloka. Nggak ada, dia nggak nelfon juga, saya juga nggak nelfon. Karena buat saya ini di luar dia sebetulnya. Betul. Dia kan salah satu fans, ulah fans gitu ya. Fans itu bisa Oknum lah ya. Oknum menurut saya. Oknum fans yang buat saya nggak ini. Nggak semuanya fansnya Arya begitu. Fansnya Coba kita Arya tanya baik-baik sama loh. fansnya Arya Saloka, gimana kamu? Hah? Dia ngefans sama Arya Saloka loh. Apaan? Dan iya dia ngefans. Dan banyak loh fans-fansnya Arya yang baik gitu maksudnya. nggak apa-apa Pasti. juga sih Kak kalau Yang ngefans. Iya nggak apa-apa. Biasa aja kan. Takut ganteng. Masa sih Kak? Kalau perempuan bilang biasa aja tuh biasanya tuh ngefans. Iya. Gitu. Enggak biasa aja itu Atur ngefans. laki atur. Iya. Ya udah Mas Arya. Mas Arya. Nanti kapan-kapan kesini ya Mas. Iya. Nah, gitu kan Tapi pasti gue sekomplek aja gue jarang ketemu lah sama Arya Saloka Ya itu beneran. emang mereka, jadi kalau sekomplek emang harus ketemu Rian kan Ya, enggak enggak juga juga. sih memang. Rian ngefans Ya juga. kayak kamu ngefans juga ya. Ya, makanya kamu mau ke rumah aku pengen ketemu dia kan? Jadi nggak ada komunikasi sama sekali. Nggak. Rumahnya gede nggak Rian? Aku nggak ngomongin rumah orang, nggak ada komunikasi sama sekali ya. Cynthia Lamusu kalau komentarnya gimana? Dia suportif sih, dia kemarin kesel juga pas baca, aduh ya masih ada yang kayak gini ya orang-orang. Aku bilang ya macam-macam manusia di dunia ini yang gitu, ada yang begini ada yang begitu. Cuman kalau menjelekkan kredibilitas kita, merusak nama baik, sementara kita dengan susah payah
nyebarin kebaikan kan. Bener. Jadinya emang harus aku laporin. Kebayang nggak kalau istrinya bukan Mbak Cynthia Lamusu, istrinya Misal. Kak Dewi? Wah, Habis kali itu orang ya. habis lah. Jambak. Jangan salah, aku berapa puluh orang yang sudah aku maafkan loh. Iya, tapi kan yang kali ini tak ku maafkan. Yang ini kan, kamu maafin Kak. ya sekarang? No, masalah aja belum kelar, ketemu orangnya aja belum. Seenggaknya kan tahu orangnya dulu ya, ketemu orangnya dulu. Iya kan ketemu orangnya dulu. Cuma benar, maksudnya gini, ketika kita sedang berapi-api itu paling enak kalau misalnya punya support system yang bisa menenangkan. Ya betul. Sama seperti sang istri, hubungan mereka sudah 18 tahun ya? 18. Luar biasa. Congratulations. Kita masih lihat ya. 18 tahun Baru 18. merayakan anniversary. Baru 18 Istri katanya. tercinta secara intimate. Ini perayaannya di mana makan malam? Aku bahkan tanya 18 tahun itu berasa nggak? Nggak berasa ya, A? Berasa katanya. Berasa. Baru 18 tahun, tapi kalau belum berasa ya berasa. Pasti ada ups and down-nya, ada masa-masa. And down-nya. Ya, iya. Oh, kalau kita down. Down, selesai. gitu. Dong. Gimana? Kalau up mah ya udahlah ya. Kalau up ya. Kalau down down, tuh Kalau up, gimana? up itu kan lagi sayang-sayang, manja-manja itu. Kenapa bisa 18 tahun? Sebenarnya 18 tahun itu kan dari pasangan ya. Iya. Kebetulan Mbak Cynthia tuh ketemunya sama Mas Surya. Iya, Jadi iya. kalau kakak mau awet, kayaknya ketemunya harus yang kayak Mas Surya. Makanya aku cari bapak-bapak. Jadi maksudnya gue bapak-bapak. Mas Surya tuh ya kalau ya lagi bener, perempuan lagi bener ngoceh, bapak-bapak. dia bisa ngediamin perempuan itu jadi nggak ngoceh. Bener. Sayang kalau aku ngoceh nanti kamu kiss aku aja ya. Sayangku peyang. Tapi kalau lagi down kan, kalau up and down, out mah kalau bahagia ya udahlah ya. Kalau lagi hubungannya lagi down tuh apa yang biasa dilakukan? Ya diem aja lah. Itu bintang tamunya. Pasti duduk bareng, ngomong baik-baik gitu. Atau Kadang-kadang justru enggak. pisah dulu. Pisah dulu, gue lebih baik pisah dulu. Maksudnya gue naik Vespa aja kemana gitu, muter-muter. Tambah marah nggak Mbak Tia kalau lagi ada masalah terus Mas? Dia marah karena dia tuh tipenya harus selesai hari ini. Oh. Kita laki-laki nggak bisa kadang-kadang ya nggak bisa saat ini juga. Perlu tenang dulu, Bentar dulu. ruang sendiri dulu, Bener. mendamaikan hati dulu, balik yang kita ngobrol. Dan itu bukan silent treatment loh. No, itu bukan hati. Yang penting ada, yang penting kasih tahu bahwa sehari 2 hari ini kita itu harus kasih tahu. Oh itu Kalau laki-laki. nggak kasih tahu itu namanya silent treatment. Oh. Itu laki-laki begitu, bukannya perempuannya yang harus laki-laki yang harus selesai hari ini, perempuan malah suka dilama-lamain. Mungkin beda-beda kali Karakternya ya. King gitu Beda-beda kali ya. Tapi banyak juga loh laki-laki yang harus diem dulu tuh banyak. Aku juga Iya. begitu soalnya. Mesti diem dulu, tenang dulu, emosi gimana kamu? hilang, Diem dulu. baru ngobrol. Kamu diam di gimana? Diem sebulan 2 bulan hilang aja. Kenal lu? Sebentar. Rian kalau berantem sama pasangan gimana? Diem aku diem. Diam-diam Kemarin kamu- hilang. Tapi kan tetap bersama, nggak ngilang. Ngejar lagi dia. Kemarin kamu udah diem Dia itu ngejar lagi. perempuan 2 bulan terus lu. Mau lagu lagi nggak? Mau lagi menyanyi? Nyanyi. Oh pantesan 2 bulan lu kemarin teleponin gua mulu lu yang. Ah, nggak ada gua. Oh, lu giliran balik aja lu. Tapi Mas Surya kalau lagi adu mulut sama Mbak Tia, gimana cara supaya Reda. Gue mah gak kebayang dia adu mulut sama Mbak Cynthia. Ada nggak adu mulut? Argumentasi gitu dalam rumah ada. tangga? Dan gue orangnya nggak suka konflik sebetulnya. Gue nggak suka debat panjang tuh nggak suka. Jadi- Karena kita laki-laki tuh biasanya solusinya apa, Iya, iya. masalahnya apa. Nah kalau panjang gitu, kita kan nungguin nih. Solusinya ini gue tahu nih, gue mau masuk nih ngomong gitu. Tapi pada saat dikasih solusi, denger dulu, gue mau cerita. Aduh, ya itu tuh kadang-kadang kita nggak ketemu. Iya itu. Jadi ada pelajaran di situ yang gue tangkap. Laki-laki harus pandai atau belajar lebih mendengar. tuh dengerin Rian. Lebih mendengar. Makanya kita kalau berantem juga diem-dieman kan. Apaan? Dengerin kan, Soalnya dengerin kan. Soalnya kamu yang lebih cerewet dari aku. Makanya gue kan kerjaannya jadi host ya ngomong mulu. Makanya kalau jangan gua. pacaran atau menikah sama host deh. Jangan gitu dong lo, gak boleh ngomong begitu. Tapi yang Soalnya aku kalah ngomong terus sama kamu. mana ada yang bikin seorang Cynthia Lamusu tuh selalu spesial. Selalu Pasti spesial cinta. namanya tuh istri, tapi yang membuat Surya Saputra ngeliatnya kayak ini makin tahu nih ini yang membuat gua emang nggak bisa lepas ya selain komitmen ya. Dia masih dia selalu, ya kita berdua lah, selalu dalam proses belajar. Mempelajari pasangan. Jadi apapun itu Sampai itu ya, kapanpun ya namanya sampai kapanpun ya belajar ya. kita belajar. Oh kenapa dia begini, oh kenapa dia begitu.
Gitu. Belajar dan mengajar ya Mas Surya ya. Hah? Belajar dan mengajar maksudnya. Ya. Saling mengajari kan, rumah tangga itu saling mengajari. Hei, rumah tangga itu ibarat sekolah. Lihat Dewi, rumah tangganya putus sekolah. Baru. Pak, lo padahal ngomong. Gak ada yang lulus. Lo ngomong padahal bisik-bisik sama dia. Gak ada yang lulus. Soalnya soalnya di Nyampe tengah. wisuda. Iya, soalnya di tengah kena DO. Kan dulu bentar lagi ya Allah. Nanti wisuda lu dah ya. Ya, amin, amin, amin. Gak apa-apa, gue juga pernah pindah sekolah. Kita. Ini berdua belum kawin. Guys, gak mau bahas pindah sekolahnya Surya Saputra. Enggak. Emang dulu sekolahnya di mana? Mas Surya. Mungkin akan tampil fotonya di situ. Ya, sekolahnya ayo, ini ayo, ya. ayo, ayo. Tapi sebelumnya apa yang ingin disampaikan untuk seorang Cynthia Lamusudi anniversary yang ke-18 ini? Nah, apa ya? Terima kasih sudah tetap ada di saat susah, saat senang. Kita masih punya sisa hidup kita untuk kita lalui sama-sama. Ya, love you. I love you sayang. I love you sayang. I love you. Siap-siap ya. Kita punya papan, ada foto-foto, ada memori di sana. Siapa tahu sekolah zaman dulu ada di situ ya. Kita akan mengajar seorang Surya Saputra dalam Ambiar Bring Back Memories. Let's go. Aku tahu. Jangan takut Mas Surya. Ada beberapa yang kotak. mana? Mau warna apa? Mana? Macam-macam. Hijau. Hijau. Oh. Ya. Ceritakan pada kami. Apa ini? Ini adalah satu acara namanya Celeb Dance. Waktu ditawarin, Celeb dance. ditanya bisa nari nggak? Enggak. Suka nari nggak? Enggak. Tertarik nggak? Enggak. Yaudah, kita tadinya mau ngajakin Mas Surya, mau. Tujuannya kenapa Mas kok mau gitu? Karena buat saya seniman komplit tuh harus bisa nari, acting, sama nyanyi. Iya. Itu makanya saya ikutan ini. Jadi peserta ya? Jadi peserta Pasangan selebriti. dan menang. Juara Dan satu. menang. Wow. Ya, nari nggak bisa. Gitu. Ini pasti waktu latihan banyak berantemnya Oh nih. berantem banget. Jadi buat gua ini salah satu pembelajaran tentang rumah tangga. Iya Jadi sih, dancing, benar sih. menari itu adalah I'm the leader, you're the follower. Lu mau nggak gue lead? Jadi dia harus willingly. Jadi yang ngelit itu siapa di antara berdua? Laki dong. Cowok Laki-laki harus. ya. Laki-laki Makanya mestian. carilah suami penari. Didi Nitowo, cobain. Sorry. Mas Didi Nitowo bisa ngajarin kamu nari segala macam. Jadi ini tahu. Agak berbahaya. Lanjut ya. Oke. Merah. Merah. Ini pink. Ya itu Fuchsia, fuchsia. Fuchsia. Wow. Ini momen yang luar biasa banget. Iya, Ini benar. saat anak-anak lahir waktu itu 2018. Insya Allah. Ada yang biru, ada yang pink, langsung dapat. Ini luar biasa deh rasanya. 11 tahun ya? 11 tahun nungguin. 11 tahun kan. 11 Yang tahun mana? menunggu. Ini siapa Mas Surya yang dokternya? Ini dokter Ivan, Oh. Ivan sini dia. Yang hijau luar siapa? biasa. Ini yang hijau mantrinya. Yang hijau. yang hijau. Iya. Yang hijau Yang hijau itu mantri. Iya. berbeda banget ya, tapi alhamdulillah ya 11 tahun gak berasa. Satu lagi yang Satu lagi terakhir. foto terakhir yang lain ah. Warna apa? Warna kuning? Kuning boleh deh. Boleh. Kuning. Oh. Masya Allah pas ya di anniversary pernikahan yang ke-18. Masih ingat kan nikahnya di mana? Di Masjid Atin waktu itu. Taman Mini. Taman Mini. Ah. Ini luar biasa. Kita nggak ada, maksudnya nggak pakai pawang atau apa. Tapi sekeliling Atin itu kering. Kering apa? Oh lagi musim hujan. Sekelilingnya hujan. Oke. Ini kering. Oh ya? Itu kita sampai, loh kok mobil-mobil pada basah gitu. Padahal di dalam kok panas banget gitu. Padahal kita nggak pakai pawang atau apa. Alhamdulillah deh. Masya Allah. Ini Sekali Masjid lagi, Atin. selamat wedding anniversary yang Anniversary. Happy anniversary Nadia. Iya Kak Cynthia. Kita kembali saat lagi tetap di Baik Baik Ambiar. Kita kan tua dan kehilangan pegangan. Ambiar, nonton ambiar, geger. Selamat pagi Ambiar. Oke. Dari pemain film, Ya. kita ke pelawak. Oke. Tapi pelawaknya ini bukan sembarang pelawak guys. Cakep. Bukan pantun. Soalnya ini pelawak punya karir yang bagus banget terutama di dunia bola. Pernah jadi kiper. Oh iya? Kiper itu di katanya- mana?
Kiper itu. Kiper. Kicau. Gak boleh gitu. Jauh banget. Oh, jauh banget. Gak boleh gitu, hei. Hargai ketawa dong. Kiper tuh kalau kita panas kita kiper-kiperan. Dan katanya dia pernah jadi kiper di Manchester. Oh ya? Tanya deh, yuk kalau nggak percaya. Jauh ya? Pagi-pagi ambiar. Hebat Vidi. Oh dia. Ini bule. Bang Vidi, berdiri di sini. Ya. Gaya kiper, teman saya nendang bola. Lu pura-pura nendang bola, dia. Ya. Yang mana? Gue. Posisinya apa? Pura-pura jadi kiper. Dia penyerang. Mana bolanya? Ya pura-puranya. Aduh, iya. Yang bener kakinya. Yang benar. Oh, ya bolanya ke sono. Ini. Oh ini, gak kelihatan sama gue. Sama aja, ini mah nggak dianya. Kan di situ. Karen juga Iya, sama iya, aja. iya. Coba Juga King nggak ada Nasar, bolanya. coba. Udah kalian jangan halu-halu deh. Pernah jadi Kalau kiper kita ya. itu sebenarnya jangan jadi pemain bola kayak. Jadinya apa? Kita tuh supporter bola aja. Supporter bola. Iya. Yang bawa pom-pom. Tapi seru nonton bola ya Bang. Cheerleaders gitu ya. Kita baru tahu ternyata pernah jadi seorang kiper katanya ya. Ya. Ceritain sama kita sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Dan katanya kami mendengar beritanya pernah menjadi kiper di salah satu klub terbesar di dunia, Manchester United. Coba kita lihat dulu ceritanya seperti apa ya. hebat Coba ya. nanti boleh cerita sama kita ini sih. Alhamdulillah. Kenapa sepak? Saya itu tadi yang tadi. Iya, Iya, apa? Itu apa? Om Surya nggak tahu. Tahu lah. Tadi itu saya itu. Iya tahu. Bang, kenapa sepak bola bukan sepak takraw? Ini orangnya di sini. Awalnya tuh sepak bola. Ceritanya gimana sih Bang Iya. bisa jadi kiper di klub bola? Ya namanya orang hidup kan pasti punya mimpi. Iya. Mimpilah setinggi-tingginya. Mimpinya Tahu aku apa? lagunya? Gimana? Mimpiku, mimpi manis. Tahu nggak lagu siapa? Nah kalau ini bagus masuk KN. Tahu nggak lagu siapa? Lagu siapa? Dewi Sanca. Dewi Persik itu lagunya. Kan cita-citanya Iya. Mas Itu Bidi. lagu Dewi Persik loh. Oh iya, lagu Dewi Persik yang tadi. Ya udah. Oke, saya dengerinnya Slipknot. Mas Bidi. Iya. Jadi emang cita-citanya dulu jadi pemain Jadi bola. apa pemain bola? Iya, itulah mimpi, punya mimpi. Terus, Ya, mau jadi mimpinya pemain kemana bola. nih? Pengen jadi pemain bola. Masuklah Persika. Oh nggak semudah itu. Jadi gimana? Terlalu gampangin. Waduh. Gak gampang. Semua pakai proses. Prosesnya gimana? Terlalu instan. Iya, jangan instan-instan dong. Iya. Ada nyogoknya? Mimpi tiba-tiba. Nyogoknya ada? Terus gimana ya? Yo enggak lah itu. Tapi kenapa memilih jadi kiper? Ya, karena kalau jadi lemper. Enggak karena Maksudnya kenapa? Gimana coba Ya, ceritain? ceritanya. saya seneng sepak bola, tapi males lari. Nah, satu-satunya posisi ya, yang main bola nggak lari itu kiper. Kiper. Oh Tapi kan gitu. kok habok bola, kehajar bola. Kalau kita mah nggak bisa. Iya. Bang Vidi, kalau suka main bola dan nggak suka lari, Bener. ya? Tutup dulu ya. Kalau suka main bola dan nggak suka lari, daripada jadi kiper, mending jadi cadangan. Cadangan juga lari, Tapi kan cadangan kan dimainin. tapi lari. Lari gimana? Nggak ngerti ini deh. Nah dia Mas Rian tuh nggak ngerti bola. Iya. Bener lagi. Nggak ngerti. Tim pertama tuh yang masuk Persika atau ada tim sebelumnya apa? Ya itu tim pertama kali itu di Persika Karawang. Berapa lama main di situ? Nggak lama, Berapa lama? nggak lama. Hah, berapa lama? Ini nanya apa BAP sih? Nggak lama saya di situ. Berapa tahun? Nggak sampai setahun juga. Kenapa? Kenapa kok sebentar? Kenapa Cuk? Sebentar. Katanya mimpi. Iya, oh udah bangun. Ternyata cuma mimpi gitu. Kenapa Mas? Salah lagi. Baru nang sekali bangun. Mas Bidi kenapa nggak nyampe setahun nggak betah? Karena aku cerdas. Apa tuh yang Gerak. apa kaki sakit apa namanya? Kenapa? Apa? Raja Singa? Apa gitu?
Kalau itu film Lion King, film. Tetelo. Kaki sakit raja singa. Kenapa kaki sakit? Osteoporosis? Enggak. Apa? Aku cedera. Pengapuran? Enggak. Jadi Udah tua kali. Udah jompo kali apa ngapuran. Cedera. Kenapa kaki gajah? Enggak, ini masih Kaki strong. gajah, kaki gajah. cedera. Kenapa cederanya gara-gara apa? Ya habisnya lututnya. Iya lututnya. Gara-gara apa jatuh Iya, atau Ditendang. Lama-lama emosi gue. Enggak, lagian yang ditanyanya juga berbelit-belit. Jawabnya yang enak dong. aja. Mau Haji Bolot gawat nih. Selesai. Kelar nih. Udah poin dong jawabnya. Nih, tamunya Atu yang ditanya, yang nanya 4. Belum kelar, orang nanya, ini belum kelar nanya. Begitu. Gua kayak orang main pingpong. Atu, sabar. Ditendang, ketendang, Iya. cedera. Kenapa nggak tendang balik tuh? Iya. Cuman hooh doang. Kenapa nggak tendang balik? Yang namanya kan itu dalam permainan. Akhirnya cedera nggak bisa main bola lagi. Oh iya, istirahat. Sekarang masih cedera nggak? Sudah bangun. Udah sehat. Udah sehat. Jadi udah nggak mau main bola lagi, udah kapok. Ya sekarang main fun football aja. Oh apa? Fun football kok apa? Ngerti? Mas, ngerti sepak bola nggak? Fun football nggak ngerti, kita nggak paham. Nih dengerin, kita Kan pemirsa semua kan bisa tahu juga, Sobat Bang. Ambiar tahu fun football. Ya, fun itu apa? Senang. Senang. Football? Foot kaki, jari. Ya. Kaki, jari. Ball itu bola. Jadi fun football, Oh senang-senang main bola. dancer ngelilingin bola gitu. Berarti sekarang udah jadi hobi aja gitu. Iya. Oke, karena dia adalah mantan pemain bola dan masih hobi bermain bola, kita mau menantang seorang Vidi Bule. Ini Iya. kan lagi pesta Piala Dunia, pesta bola dunia, maaf ya. Kita mau menantang untuk memberikan prediksi siapa yang akan menjadi juara di tahun ini. Oke, let's go. Kita maju. Gak apa-apa lagi. Kita punya beberapa bendera ya. Si saya doang, Om Surya enggak. Enggak usah, Om Surya udah. Gue di sini aja. Nah, Om Surya pedal ya, pedal. Oke. ada 10 negara. Silakan 10 negara. prediksi Silakan siapa dipilih. yang ada di peringkat ketiga. Silakan. Kalau Peringkat ketiga. Ya. Peringkat ketiga. kalau salah kena denda ya Mas Vidi. Hati-hati ini fansnya banyak ya, Ya. nontonnya. Ayo jangan pelangap-pelongo aja cepet Ayo tempelin. dong. Ini belum kelar ngomong, udah ngomong lagi. Sabar. Peringkat ketiga. Sabar dong. Tiga, saya mohon maaf ya. Ya. Mungkin Oh my god, dia Masa sih Mas Oh my Vidi? god. Brazil loh itu Mas Brazil Vidi. loh. Parah banget. Brazil. Brazil itu punya prestasi. Sejarahnya Brazil selalu juara satu. Satu. Kok bisa-bisanya ditaruh Kok 3? bisa nomor 3? belum selesai orang lagi muter Gi. Oh, lagi muter. Mau lihat benderanya. Kalau main sama pelawak. Stop. Kasih lihat. Ini negara mana, Wi? Kagak tahu. Po, Wati. po kemana po? Portugal. Portugal. Empok-empok. Portugal. Cristiano Ronaldo bisa marah loh. Cristiano Ronaldo sehebat itu. Prestasinya. Dari sejak kapan Cristiano Ronaldo kalah? Gak ada ceritanya. Emang Ronaldo Emang tahu, gue tak kalian berdua emang tahu jauh usah kayak gitu deh. Belum tentu. Jangan remehkan kami ya biar begini-begini. Udah, aku tanya ini apa? Dari mana? Ini coba lu jawab. Ayo, lu kan sering keluar negeri. Kalau gua udah tahu, kalau gua tahu. Apa coba King Nasar? Spanyol. Iya betul. Dah. Aku udah mutusin, aku ikut papa aja. Bukan pengadilan. Ayo ini sekarang siapa yang paling juara? Taruh Yang dong. ketiga, ini Portugal mau Portugal ya. Oke, Portugal. Diem. Ya Oke. Allah, masa sih Portugal Yang juara kedua, tiga? yang kedua. Dia kemarin seri. Yang kedua. Yang kedua sepertinya Jepang. enggak lah. Gak mungkin kak. Astagfirullahaladzim, kenapa Jepang lagi bagus-bagusnya? Asia loh. Halo, Jepang lagi bagus-bagusnya. Kau tak tahu malu. Argentina. Enggak nih. Mana? Kok Argentina? Argentina itu kan. Ini Argentina. Ini Argentina ini. Ini lagi Argentina. Ini dan Gue bukan anak IPS.
Ya tetap aja masa lu nggak tahu Argentina sama Prancis. Tahu bendera nggak sih? Nggak tahu. Ini. Ini nomor berapa? Enggak, ini kosong. Ini yang ada isinya. Ya udah ini nomor berapa? Nomor 1. Nomor 2. Nomor 2. Masa sih nomor 2 nggak mungkin banget dong Mas Bidi. Enggak, Mas tuh siapa sih sebenarnya? Mohon maaf, benderanya kebalik naronya, woi. Biru dulu. Ya kan gua bendera merah putih. Iya, Ya gua- biru dulu sini. Ini bisa nggak kita jamanin bendera serang orang nih? Oke, satu lagi. Oke, yang juaranya. Juaranya. Prediksimu Taruh. adalah. Ayo juara. Adalah. Bahaya nih. Cepat, cepat. Ayo, yang mana lagi bang? Oke. Masa Prancis adek. Gak mungkin Alatas titik Sandora dunia Ayo, jadi kiamat. ayo. Brazil. Brazil, hola hola. Kenapa Brasil? Alasan Anda Berarti ini apa? nomor 1 ya. Karena kaosnya kuning. Hah? Kenapa kaosnya kuning menjadi juara pertama menurut Anda? Ya nggak apa-apa aja. Anda suka warna kuning? Enggak. Terus? Lantas apa alasan? Aku nggak ngomong. Iya. Kalau apa? Aku lagi mau ngikutin aja. Apa alasannya? Kayaknya di otak lu Enggak, gua tahu nih. alasannya apa? Karena banyak yang nonton dan banyak fansnya nih dari Dan kalau 3 sobat negara. ini sobat Ambet Ini semua lagi pemain bola. geger-gegernya nih bola nih. Kenapa pilihan juara harus ada satunya punya Brazil? tanggung jawab? Karena Dari 3-2-1, 3-2-1. dari dulu saya selalu suka negara Brazil. Oh. Dan memang sering menang sih, memang sering menang. Tapi kenapa di atas ini kan ada 2? Kayak misalkan Spanyol atau Ada Argentina, Argentina, kenapa nggak ada dipilih? Spanyol. Gak bisa. Ih, Bisa nggak ngurusin ini dulu? Copot. Malah sibuk sendiri. Oke, jadi Brazil adalah prediksinya dari Bang Vidi Bule. Kita lihat nanti. Kalau Mas Surya feelingnya siapa? Sama nggak? Brazil juga nggak? Coba. Juara Nonton bola satunya. nggak? Tapi nonton. Nggak apa-apa, gantian aja. Kalau Mas Surya siapa? Kalau Prediksinya juara Piala Dunia. Piala Dunia. Masih seenggaknya tahu lah. Yang mana? Ada 2 sih antara ini sama ini. Belanda. Oh. Kan aku Brazil. tadi udah nunjukin Belanda dia nggak mau. Emang yang Belanda yang mana, Yang Wi? Emang mana? Belanda yang mana? Oh, dia tahu Belanda bener. Kita lihatlah nanti seperti apa. Tapi ya ini kita balik lagi sama Bang Vidi Bule. Ya. Guys, bukan cuma pernah jadi kiper sepak bola. Jadi apa? Atlet voli juga pernah. Wow, silakan. Mas. Jadi gimana nih sebenarnya maunya bola apa voli? Yang jelas dong. Tadi di podcast yang lain bilang bola. Kenapa Sekarang kalian voli. menyerang dia sih, geng? Gak, kita tuh penasaran gemes. Ini Mami, dia kadang-kadang. Tuh, kalian tuh jangan nyerang dia dong. Lagian kamu gitu sih, Mas. Jadi pernah Lagi digaplok. pelatih voli, pernah jadi pelatih voli. Iya. Itu di Karawang juga tuh? Enggak. Itu di mana? Itu sih sebenarnya aib ya, cuman nggak apa-apa lah. Kenapa dibilang aib? Dibilang aib. Di sini saya ceritain. Alasannya? Dulu ceritanya Vindia Sport punya acara. Oh, Itu sport. volley, bahkan poli nama judulnya. Saya terlibat di dalamnya. Oh. Ya, cuman MC doang. MC. Tapi posting-posting kan. Ya. Ada orang pemerintahan lihat, terus ngomong, emang bisa poli? Hah, poli mah udah mendarah daging, gue bilang. Iya. Oh gitu. Ini lagi ada acara poli nih buat turnamen di kabupaten. Oh gitu. Mau jadi pelatihnya nggak? Oh berapa biayanya? Kalau pas sih oke. Gitu. Oh yaudah segini. Oh jadi. Langsung. Waduh berat juga nih poli. Akhirnya. Tapi cari asisten ya. Iya. Aku nyari asisten yang pelatih poli. jago. Yang jago bener. Pelatih poli. Bener-bener pelatih poli dia. Udah lu jadi asisten gua. Nih coach utama. Gitu. Jadi gua teori lu praktek. Gitu. Padahal mah gua kalau poli cuma tahu servis sama toser doang udah. Yang penting statusnya pelatih dibayar. Iya. Seenggaknya Lalu. melatih mental. Ya, aktor. Berarti yang ngajarin bener-bener pelatih poli. Itu pejabat tahu nggak akhirnya? Iya, ini abis ini tahu. Tadinya nggak tahu. Kayaknya bayarannya gede nih berarti. Juara 2 tapi. Juara hebat dong bagus juara 2. Iya. Katanya pesertanya cuma 2 tim ya? Ini emang 2 doang. Oh itu tahun berapa tuh? Itu belum lama itu. Lumayan ya berarti ya? Terus? Voli iya, sepak bola juga iya. Mau apalagi olahraga yang bisa ditekuni oleh seorang Vidi Bule? Saya alhamdulillah kalau olahraga tuh semuanya Suka ya? suka lah karena suka ya. Jadi bisa aja cuman nggak jago. Oh. Cuman kalau bola kayaknya mungkin lebih berkompeten ya kayaknya Mas Vidi ya. Kalau bola mah kan karena sama teman-teman juga Iya. mungkin suka sambil ngisi waktu kosong main bola. Mas Nasir juga kayak pernah ini ya, apa suka rambol ya?
Aku nggak suka, aku tuh Jadi suka gini. Godain tuh. Aku olahraga yang aku suka cuma Abang satu. katanya suka kerambol, abang. Suka main kerambol Mas Surya? Rambol masih oke lah. Enggak, ini suka kerambol. Yuk, Oh, kerambol. Tahan, tahan. Buat nih mulut tahan, ya. apa? Kerambol. Kerambol. Makanya mau mainnya gini. Aduh. Vidi Bule, kita berikan kartu kuning untuk Vidi Bule. Saya mau olahraga. Oke, ada kejadian lucu nggak sih Kang pada waktu kerambol? Hah? Ada kejadian lucu nggak waktu jadi pelatih kerambol? Iya, waktu nyentil kan miring gini kan. Iya. Aduh, gitu. Udah selesai, makasih ya. Udah. Ada topik karambol. Di tim kreatif tidak ada topik karambol. Enggak, kerambol kan olahraga. Iya. Olahraganya bola, boleh ya? Jangan gitu dong, bertiga Ini tersinggung. teman saya atlet bola tersinggung. Tapi ada makanan, kalau kalian pernah makan dari tape, Ya. digoreng pakai terigu, namanya peyembol. Pernah dengar nggak di peyembol? Pernah dengar nggak digoreng pakai terigu? Itu enak Peyem, banget. tape, Tape kan digoreng pakai terigu, pakai gula putih. Ya itu apa maksudnya? Namanya peyembol, maksudnya enak. Aku ngasih tahu. Ini keluar konteks. Apa kuliner? Kalau tadi itu namanya Sport, ini mah sport juga olahraga. Ye, disentil. Boleh saya? Aduh, gitu. Boleh kita lihat ke layar? Apa? Layar bebelah. tapi tadi itu harus Sobat Ambiar mau tahu juga apa maksud. Gak usah, udah lewat. Orang sih. Tak hanya pernah menjadi kiper di klub sepak bola, Vidi Bule juga sempat bekerja sebagai badut kepiting. Pernah jadi badut kepiting. Luar Iya. biasa pengalaman Anda banyak ya. Pemain bola, pelatih voli, badut kepiting. Badut kepiting gimana sih? Tumbal proyek pernah? Badut kepiting tuh gimana? Itu teater sebenarnya. Oh, teater. Kalau pernah ke Jakarta Aquarium, Oh, tahu. Yang Iya. kayak apa tuh ya? itu ada teaternya. Oh. Nah, saya yang jadi kepitingnya itu saya. Siapa yang memilih Anda untuk menjadi kepiting? Ah, Anaknya pasti ya maunya. kenapa harus jadi kepiting? Kan ada ikan paus. Ada ikan kok. Gak ada ikan paus. Enggak, gini aja deh. Pertanyaan di WhatsApp deh. Jadi bisa kejawab atu-atu. Ya kenapa kepiting? Ini aja belum kepiting udah ke ikan paus. Tolong dong. Ya kenapa ke kepiting? Ya karena memang itu kan teater nari. Saya kan nggak bisa nari, Mami. Ya tapi kenapa harus jadi kepiting? Jalannya miring-miring terus kan Iya begitu. dong. Ntar miring coba? dulu, miring ke kiri, miring ke kanan. Betul, kanan Lu kiri. gak bisa maju loh kalau Bisa kepiting. maju. Iya. Mesti gini dulu baru maju. Ah, gimana mau menghibur anak? Gak bisa dong. Ya kalau saya maju akhirnya kepotong. Bagus, betul juga ya. Iya. Tapi anak yang request, papa jadi kepiting dong gitu. Gitu. Apa sih tiba-tiba anak request? Ya, kenapa? Itu kan jadi kepiting. Tadi kan Itu kan saya jadi kepiting, anak saya nonton. Oh, nonton. Jadi anak mah nggak request Emang apa-apa. kepiting gini? Begini. Gini kepiting. Kepiting tuh gini, Kan masa nggak gini? Iya, ini saya Kalau ini tuh giting namanya. Tapi respon anak melihat papanya yang jadi nggak usah gini tangannya, biasa aja tuh. Ya kita ngikutin si AA barusan. Iya. Jadi itu kan papet ya. Itu lumayan berat tuh, ada 20 kiloan loh. Apanya? Papet. Apa tuh papet? Apa sih papa? kayak wayang apa ya, papet. Trompet. Iya kayak inian, apa kostum. Oh, Oh, itu 20 kilo. 20 kilo. Jadi kan yang helm saya itu tadi, Ya. itu mulut kepitingnya. Oh, Jadi saya kalau show begini nih. Ini begini terus. dapat dialog. Kagak. Kepiting apa yang ngomong? Kan namanya kan lagi show, cerita, lagi ya bisa aja lah. Kan itu kan kepiting fabel. monster. Udah mulai ikut-ikut. Jadi nggak ada dialog. Gak ada dialog, teaternya gak ada dialog. Jadi ngapain? Jadi Cuman ngapain? itu Ini goyang-goyang. kayak gitu doang. Itu, Oh, mau itu aja sih, dibayar Mas. gak? Dibayar dibayar. gak? Bayar lah pasti. Kok pertanyaannya kok ini ya, dibayar nggak? Mas Dedi enggak kok. Itu kan kerja bukan Ya, kerja. donasi. Respon anak melihat bapaknya menjadi kepiting yang tidak berbicara, hanya bergoyang. Gimana? Iya, responnya gimana anak? Dia lebih ke malu kayaknya. Kalah seneng lah Tapi dia. nggak apa-apa ya. Iyalah. Itu kan pengalaman. Itu pengalaman. Ada satu artikel yang kami temukan dan menurut tim kreatif, artikel ini Anda sendiri yang buat. Kita bahas. 13 tahun berumah tangga, Vidi Bule pegang teguh prinsip memuliakan istri. Memuliakan Oh udah nikah Mas Pidi. Oh, udah yang nikah. Udah. Tadi foto sama anaknya. Oh. Tadi kan dia ngomong
ngomongin ada anaknya lagi nonton. Kalian tuh gimana? Oh, kirain Tadi nggak ngomong, kirain ada ponakan. anak, Kan nggak bisa ada jadi omong-omong. Tadi ponakan. bawa sama anaknya. Emang kamu pikir tuh penonton? Bisa Nggak, mungkin jadi. ada orang mau foto aja, kan dia nggak ngomong anak. ponakan. Ya. Gak apa-apa. Dong, Tenang, biar tenang. seru. Gak apa-apa. Emang rumah tangga ini begini. Bagaimana cara Vidi Bule? Perlakuan apa sih yang memuliakan dilakukan kepada istri? Ini bagus nih, ini jawaban bagus, Anda adalah harus pencitraan, serius. silakan. Oh, saya tidak perlu pencitraan. Nah, udah mulai nih masuk nih. Musik ini dong, Slipknot. Iya musik sedih. Jadi ya, berangkatlah. Ya kembali lagi bahwa seorang istri adalah pendamping kita. Ya. Dan dia memang harus dimuliakan, harus dihargai. Kata siapa? Kenapa ada desahan gitu? Kenapa ini apa namanya narik nafas? Ya saya mau narik tambang gitu. Nggak, biasanya kalau orang lagi nerangin tentang pernikahan istri bla 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 bla, itu kan naik nafas itu suatu yang Gimana? sebenarnya gitu? berat. Enggak banyak juga. beban nggak gitu loh. sesuai dengan apa yang dikerjakan. Saya pernah narik tunai, tarik napas. Ya kosong. Tapi kan tadi beda. Kak, ini kalau Bang Surya kan tadi 18 tahun, Abang 13 tahun. Oh, 13 Jadi tahun. apa yang disyukuri Oh, selama loh. hubungan 13 tahun ini 13 kita tahun. serius ya, geng. Ya alhamdulillah. Ya bersyukur aja sampai sekarang masih bisa bersama-sama ya kan, gonjang-ganjing keluarganya udah masih bisa dihadapi bersama-sama. Tadi katanya serius. Kalau ngomong berdua. Enggak. Tadi Kita menyimak. Menyimak. Terus gonjang-ganjingnya udah terus. lewat. udah lewat. Ya mudah-mudahan bisa. Kata siapa udah lewat 18 tahun masih ada? Masih belum. Iya. Ya, gonjang-ganjingnya belum lewat. Ya mudah-mudahan ya kan bisa terlewati bersama-sama. Ya. Ya saya sih kalau ngomongin keluarga nggak terlalu inilah, saya berjalan apa adanya aja lah. Anak berapa sih Bang, Mas Fidi semuanya? Anak saya 3. Istri berapa? Bisa ini dulu nggak satu? Anak 3 yang paling besar umur berapa, A? Yang paling besar umur 12 tahun. 12 tahun. Paling bungsu berapa? Nomor 2 pebungsu nih. Nomor 2. Nomor 2 umur 10 tahun. Oke, yang Kalau bungsu, Bungsu umur 6 tahun. umur 2 tahun. Kalau Mas Berarti Bedi umur yang berapa terakhir sekarang? agak lama ya. Kenapa? Mas Fidi umur Mas berapa? Bedinya umur berapa? Saya tahun ini 50. Enggak banyak. 40. 40. Ya. Hah? Nyonya. Istri saya 38. Kalau ibunya istri, Ini sensus ya? Pak Vidi, cita-cita mau apa lagi? Bola udah, pelatih voli Iya. udah, jadi kepiting udah, jadi apa lagi? lawak udah, apa Lawak lagi? udah. Belum tercapai. Hah? Enggak. Apa lagi? Ini suka bisik-bisik berdua. Apalagi Apa yang belum? yang belum? Banyak lah ya. Hah? Tambah istri. Mancing. 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 Nambah istri nggak boleh, jangan ada niatan mau nambah istri. Gak boleh. Gak boleh kita kembali sana, kita tetap dibagi-bagi hampir. Gak boleh. Jadi teman hidupku berdua kita geger. Bagi-bagi ambiar geger. Ini pesta bola dunia kan lagi berlangsung nih ya di 3 negara, Kanada, Amerika sama Meksiko. Betul. Ya seru banget lah pertandingan sepak bola buat kita-kita yang paham ini kan Oh ya. ya, kita pecinta bola. Yang lebih serunya lagi kalau sportcasternya juga Kita seru mau, nih. Kita punya bintang tamu seorang sportcaster Wih. yang mewujudkan mimpinya menjadi seorang host, jadi announcer juga. Announcer juga. Mana orangnya? Panggil Mana? dong sekarang. Di pagi-pagi ambiar, Jerry Arvino. Sehat ya? Wih, semakin bugar Jerry Arvino. Kan, Jerry. Ini sportcaster guys. Dia suka mengomentari olahraga, semua jenis olahraga dia komentari. Ya. Jer, kami semua ucapkan terima kasih. Terima kasih juga udah diundang. Bersama Mas Jerry. Jadi kita mau kasih lihat dulu ya Jerry yang bangga untuk mewujudkan mimpinya untuk menjadi seorang announcer. Selamat pagi. Kenapa lu? Kenapa pusing? Ah, Kenapa pusing lu? enggak paham. Tenang, serahkan pada ahlinya yang paham soal bola. Betul. Silakan, ada pertanyaan? Gimana Om?
ini kan udah ada yang ahli udah mulai. Kenapa harus nanyain ke kita? Ya, tadi kan kita nggak dapat keterangan yang jelas dari bintang tamu. Bintang tamu kan nggak jelas. Itu nggak jelas jawabannya tuh kita nggak Udah, tahu kita hadirkan apa. aja Ini spot Ini aja mas. Lu nggak ngerti. Udah gantian. Jer, awal mulanya jadi sportcaster tuh gimana kan kalau sportcaster apalagi kalau komentator bola tuh kan harus paham betul bola, udah pasti lah harus suka bola juga ya. Tapi awalnya gimana bisa jadi sportcaster? Awalnya tuh dari mimpi masa kecil. Suara gitu aja enaknya kedengarannya. Mimpi lagi guys, mimpi. Yang lain jangan mimpi. Dia Sama jawabnya kalau mimpi. juga. Mimpi masa depan. Belum Depan salah, nggak boleh mimpi. Emang lu dulu mimpinya apa, Jer? Nggak, jadi pengen suka lihat TV gitu kan. Cita-cita. Cita-cita, ya kan ngelihat TV terus kayak pengen deh jadi kayak gitu. Nah ini mah enak jawabnya ya. Ya jelas, kita paham jadinya. Paham. Kalau yang ono malah dangdutan mimpi mati. Nggak jelas. Ya terus lanjut. Iya, jadi ngelihat terus kayak pengen kayak gitu deh gitu. Cuma nggak tahu caranya gimana. Karena kan kalau jadi sportcaster gitu atau mungkin bahkan presenter banyak di era itu kayak gimana kemana gitu. Karena kalau misalnya mau jadi dokter, kuliah kedokteran. Mau mungkin main iklan ada casting-casting gitu kan. Kalau sportcaster gimana ya gitu. Jadi awalnya nggak tahu, cuma kayak udah pengen manifesting gitu kan. Manifesting. Terus akhirnya sempat juga di radio dulu. Siaran di radio, saya juniornya Rian Ibram. Oh. Radio Panggil Taksi. Oh gitu. Iya, betul. Tapi emang Rian dari dulu udah pinter. Memang ngomongnya udah pinter. Katanya begitu, katanya. Karena pas aku masuk, Rian Ibram udah nggak ada, katanya udah ke Jakarta. Jadi kan ini, wah ini yang sukses, contoh suksesnya nih. Gitu. Nama rekening berapa? Masih ada utang soalnya. 733 Bukan lah. Udah dong, giliran bintang tamu ini dia Iya. Lanjut, Orang maaf ya. Pak Surya aja Ini diem. mah enak dia nanya jawab. Lah tadi gua nanya ibu-ibu pasar pada red. Jadi manifesting, suka bola, terus datanglah kesempatan itu. Yes. Apa bedanya sih ketika jadi, kan ini pastinya beda Jadi komentator sama sama ketika jadi hostnya deh, bedanya tuh apa? Oke, bedanya tuh biasa kalau komentator tuh mengomentari pertandingannya. Jadi misalnya... Berarti harus ngerti ya, Al? Iya, misalnya Dewi mau ngoper pada Rian, kepada Karen, kepada gitu. Itu komentator tuh. Tapi kalau hostnya biasa bawain acaranya aja kan. Biasa bawain, tapi pas pertandingannya dibawain orang. Enak mana mas, jadi komentator atau jadi bawain host? acaranya? Enak yang invoice lancar aja. Iya. Yang mana sebenarnya. Tapi kalau yang di stadion itu stadium announcer. Oh, itu biasa kedengeran kayak menyanyikan lagu Indonesia Raya gitu. lebih capek ya. Lebih capek. Itu biasanya sih cuma dikit malah. Jadi cuma kayak kalau paling jumlah penonton, terus misalnya ada Pak Presiden datang, Iya. atau misalnya pemain yang Itu announcer. masuk siapa aja ya yang di stadion. Kayaknya Dewi cocok jadi komentator, Wi. aku ya. Iya, gue langsung. Komentator apa tuh tapi? Kalau perlu gue di lapangan zombie. Tapi kan kalau komentator itu tidak boleh salah nama pemain. Betul. Berarti harus apal pemain satu-satunya. Harus hafal atau ada contekan segala macam. Sebenarnya ada ininya kayak list namanya gitu. Ya, pastilah. List nama, nomor gitu. Ada, jadi Iya. cepet gitu. Cepet. Tapi kan emang nonton bola kan, biasanya patokannya nomor punggungnya. Karena kadang kan mirip-mirip dari jauh. Karena masnya kan penonton bola. Betul, harus suka bola dulu. Bener. Sama kadang posisi kan. Jadi kita bisa lihat, oh kira-kira nih posisi yang ini pasti dia mainnya di situ gitu. Nggak, ntar dulu jangan ikut ngomong dulu, ntar dulu ini kan lagi ngomong. Ntar dulu, Nggak, kalau gua udah nggak dipakai lagi. Malah jadi kayak pajangan ruang tamu. Apa momen yang bikin merinding ketika menjadi komentator sepak bola? Nah, Momen merinding ya. Selain invoice-nya lama keluarnya ya. Tegangnya ada itu ya. Lebih ke pas timnas sih. Oh iya. Kalau timnas kan kayak ya pas gol itu juga kita kan jadi bagian dari sejarah gitu kan. Kayak kita cetak gol waktu itu masih dalam kualifikasi Piala Dunia gitu, ada harapan ke sana. Jadi pas ngerayain dan ada di situ juga pasti kayak kita nggak main bola di lapangan tapi kita jadi bagian dari perjalanannya gitu. Merinding juga ya, terus harus mau Iya. bikin ambience-nya, semangatnya juga kerasa sama Iya. penonton di rumah. Pernah salah ngomong nggak? Pernah pasti. Nah, kalau salah Pernah. ngomong. Enggak, waktu pernah yang salah ngomong yang sempat rame itu waktu di TV. Jadi waktu di TV kan suka ada komentator-komentator ada jargonnya kan, misalnya jebret, jeger gitu kan. Itu ada beberapa jargon. Terus kan aku mikir, waktu baru aku apa ya? Oh aku coba pakai bahasa daerah kali. Pakai bahasa.
rencananya gitu. Pakai bahasa daerah, tanya ke temen yang bisa. Dia bercanda. Gitu. Jadi salah. Gitu. Tidak boleh disebutkan. Tidak boleh disebutkan. Pokoknya Kenapa artinya nggak boleh disebutin? kasar deh. Nggak boleh, Berarti itu Kak. dia bercanda kan bahasanya itu bahasa Bahasa kasar. Waktu bahasa Palembang. Bahasa apa? Kalau Palembang, boleh- Palembang. Oh, Palembang. Apa maksudnya Palembang. di sini kalau boleh kita Bahasanya? Ngomong ininya. Maksudnya bahasanya? Buyan. tahu? Oh. Buyan tuh kayak goblok gitu. Oh. Jadi misalnya Dewi mau bola. Orang udah di Diam dulu, diam dulu. Diam jangan dulu dong, masa ngomong? Kita lagi ngomong Iya. nih. Misalnya Vidi, Buyanian. Artinya Vidi. Gak boleh jadi ulang lagi gak stop. Oh iya bener. Iya bener. Nah, emang pernah Harusnya salah, nggak boleh, tapi, bener. tapi selain itu pernah nggak salah sebut nama pemain gitu kan? Nggak semua itu harus apalin pemain, Iya, paling namanya cuma beda. sekedar nomor. Namanya gitu. manusia kan, oh, Ya, salah apalagi lihat nggak ngefans ya kan? Iya. Nah, pernah nggak? Pernah tapi paling pleset terus maksud saya ada gitunya. Ada klarifikasinya. Ada klarifikasi. Kan kalau ngomongin sepak bola kan die hard fans semua gitu ya. Pernah diserang nggak kolom komentar kamu? Oh pasti. Oh gitu ya? Pasti. Apalagi itu bukan cuma soal komentator pekerjaannya, tapi kan aku tuh fans Arsenal. Nah, jadi kalau Arsenal kalah atau pertandingan Arsenal tuh biasa fans lain tuh pasti rame lah gitu. Glory. Itu Man United. Ya, glory Man United. Tahu, kakak. Tahu bola nih. Nggak tahu. Dikit-dikit dia tahu. Iya. Ya gue suka nungguin bola aja. Siapa yang mau nonton? Nungguin siapa yang Kok tahu? Jerry, tapi lu tahu nggak? Lu tuh sekarang dijadikan sebuah standar di Indonesia Iya. sebagai komentator sepak bola. Kok mukanya kayak nggak seneng? Kenapa lu? Ada masalah? Gimana sih? Ya udah kan tadi milih volley. Standar volley kan? Ya volley dia mah. Iya, jangan ikut ngomong dulu. Ini Volley. bukan kamu. Nah, kita lihat Jerry dulu ya, ini dia tayangan. Coba ya, diam dulu ah. Iya. Pernah nggak? Sangar gitu ya. Iya sangar, tapi suaranya pernah nggak celana bisa Beckham gitu bisa. Iya benar masih ada. Tapi mic kan teknik dijauhin mic kayak Kan gitu. sebagai komentator tuh kadang-kadang suara suka habis. Terus pada waktu acara seperti itu pernah nggak kehabisan suara? Pernah waktu itu tuh Asian Games. Terus kayak itu kan kayak jadi announcer di stadion itu gitu. Tapi kan selama sebulan kan. Wah habis lah ya. Kayak sehari berapa game gitu. Oh, habis banget tuh habis dong suaranya. Habis. Kita aja kan kalau nyanyi sebulan kan habis suaranya. Iya, terus kalau abis gitu pas harus nge-announcer Jangan gimana? goyang aja, Maksudnya Ki. harus gimana? Disuntik ke dokter atau apa? Goyang aja pakai. Nggak, akhirnya pakai ini aja apa jeruk nipis kecap gitu. Jeruk nipis Biasa ya. kan? Ada lagi sekarang kayak- kencur deh. Bener. Sama ada ini kan obat, ada teman-teman yang nyanyi juga gitu nanya mereka punya obat ajaibnya. Nah, kalau ini enak bintang tamunya jelas banget. Iya bener banget. Ini ada solusi. Ada Yang solusi. sebelumnya aneh. juga kalau habis pakai Nah, kita lihat komentarnya satu ini. Sangar, ini baru standar komentator. Keep it up bang, ada analisa match, history, middle suara nggak bentak-bentak, nyaman banget di telinga. Makasih Bang Jer udah ngangkat level host sepak bola Indonesia ke level yang jauh lebih tinggi lagi. Respect. Keren nih Peter Drury, sajaknya keren nggak pakai prahara rumah tangga. Atau tendangan A-nya Geraldi. Oh dia pakai pakai itu baju saya akan pesetan. menyinggung komentator lain. Lu melihatnya gimana? Itu kan testimoni dari orang-orang memberikan apresiasi untuk seorang Jerry. Iya seneng banget sih, terima kasih gitu karena apa yang kayak gitu kan bisa jadi bensin, bisa jadi semangat lagi kan buat terus berkarya, terus semangat gitu kan. Dan aku sih percaya kayak manifestingnya tuh kayak ini tuh mimpi masa kecil kan. Jadi banyak orang yang sebenarnya pengen kerja sesuai passion, sesuai dengan cita-citanya, tapi kadang kebentur hal-hal lain lah. Nah siapa tahu aku bisa mewakili untuk banyak mimpi-mimpi yang lain. Keren. Kita mau nantang Kita nantang Jerry. Mas Jerry nih. Karena kamu adalah seorang komentator live sepak bola nomor 1 Indonesia. Ya. Kita mau nantangin kamu ngomentarin Sarwenda. Argentina versus Aljazair. Argentina versus Aljazair. Kita mau ajak Mas Widi kasihan. ayo Mas. Ini saatnya. Saya diajak. Iya. Om ya, Om Surya. Dulu ya. Ini Mas mejanya. Salah. CD. Duet berdua. Argentina melawan Aljazair ya. Oke, silahkan ya. Argentina kamu Aljazair kan? Geser. Aljazair. Baik pemirsa dari studio Pagi-Pagi biar kita langsung menuju komentator kita di stadion. Sudah ada Bung Jerry Arvino dan juga Widi Bule, kami persilakan di sana. Silakan. Langsung ya.
Ya, ya, jadi Messi. Walaupun main di Amerika ya, Bu? Betul. Ya, kita lihat sebuah peluang lagi, ada gol yang dianulir karena offside. Kena Giovanni. Iya. Nah, itu dia. Ini kita lihat Messi, pemain Argentina yang nomor punggungnya adalah Iya, gua nomor. Aljazair juga berusaha mengimbangi dan pelatih Aljazair adalah Yang bisa main bola. Luar biasa sekali. Akhirnya menang 3-0. 3-0 bagi Messi. untuk ke Argentina, luar biasa sekali. Tapi ya, Tadi itu ada betul Upin Ipin ikut juga. tadi itu aja Itu penonton Malaysia. 0 ya aja Zaire ya, nggak ada satu gol pun loh. Gol tapi offside. Bung Vidi tadi siapa saja yang menggolkan dari Argentina? Siapa tadi dari penilainya? Kami Bang? tidak. Itu GOAT ya, Lionel Messi. Oh, Ronaldo nggak good? GOAT juga. Jadi GOAT lah. Ya. Itu Lionel Messi kebetulan hat-trick di situ. Iya bener hebat. Udah nggak ngerti bola ya. Nggak ngerti Ya bola. lu kemarin aja main bola bekel sama gue. Lu udah dibilang kalau ada bola lu pura-pura ngerti aja. Ya kayak gue gitu loh Kak Karen. Kayak gua gitu nimbrung kayak sok-sok ngerti gitu. Nah. Jadi nggak terlalu orang tuh jadi kayak mikir. Gak notice banget kita gak ngerti apa-apa. Benar. Ronaldo tuh main di Al Nassr. Al Nassr. Iya. Nah, itu dari negara mana? Al-Nassr itu dari negara Arab. Arab mana? Al-Nassr itu apa? Hah? Al-Nassr itu apa? Cina, Jepang bukan kan? Al-Nassr. Arab itu berarti. Atasnya apa? Atasnya apa ayo? Cengkeh. Tidak masalah kita tahu. Nastar. Masih kita terbang tinggi bila terus berlari berusaha. Ambyar Fadil Sadam Lubis. Pemain sepak bola asal Indonesia yang pernah hijrah ke beberapa negara di Eropa, Turki, Serbia, Bosnia, dan juga ke benua Australia. Di usia 17 tahun dia merantau dan akhirnya kembali ke Indonesia. Fadil Sadam Lubis, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat datang di pagi-pagi Ambyar. Lihat. Selamat pagi. Jadi lihat dong, ini baru pemain bola nih. Ini baru beneran. Iya tuh. Lagi. Ya, ini Main masih bola muda. aja pakai sepatu pantofel. Tapi bisa Agak loh, susah. jangan. Fadil Amis mau mengucapkan terima kasih sudah hadir. Terima kasih banyak. Silakan boleh duduk ya. Fadil Sadam Lubis. Ada marga kau Lubis ya? Ada dong. Lahir di Geser mana? dong dikit dong, maaf. Fadil. Geseran dong yang ini. Kamu ini sekarang. Pengen bintang tamu mulu sampai segmen Kursi terakhir. lebar banget, kesian dia mau ngomong heran. lanjut. Jangan digituin dong, kasihan Mas Vidi ada aku tenang ya. Oh, banyak yang benci aku. Memang kamu batut untuk digituin. Katanya ada dia. Fadil Sadam Lubis. Nolong. Dari Jakarta atau Sumatera Utara ada marganya? Dari Jakarta, Dari tapi Jakarta. orang tua asalnya dari Sumatera Utara. Oke. Soalnya Lubis kan. 17 tahun kita dengar kamu merantau ke Turki saat itu berarti sudah lulus SMA. Ya baru lulus SMA. Baru lulus SMA. Apa alasan kamu kenapa negara Turki yang kamu pilih saat itu untuk menjadi pemain sepak bola? Tadi mimpi dari kecil udah dipakai ya? Jangan diajak ngomong, udah boleh. Kamu aja. Oke. Gue tahu lah kenapa. It's my dream. Masih dendam. Apa Dogi ya? It's my dream. Ini bagian kamu. Aku jadi kembang. Gimana Pak? Turki, alasannya? Karena murah sebenarnya. Oh iya? Masa sih? Iya. Karena murah. Karena murah, apalagi saat itu pasca Covid kan. Pasca Covid, pastinya kan kita nggak ada uang ya. Iya. Pada saat itu juga aku mau kuliah. Jadi aku nyari kira-kira mana sih negara yang aku bisa bayar tuh di bawah 10 juta. Dalam 1 tahun. Jadi pilihan itu muncullah Turki gitu. 10 juta kalau yang bisa begitu ya? Bisa. Karena di Indonesia pun lebih mahal pada saat itu. Jadi sekalian kuliah niatnya. Sekalian kuliah niatnya. Jadi aku masih bingung nih. Oke. Pertama kali niat kamu ke Turki itu yang paling utama, Oke. apakah kuliah atau jadi pemain sepak bola? Pemain sepak bola dong pasti. Pemain sepak bola. Nah, Gitu. biasanya kan kalau pemain sepak bola dia terbang ke satu negara itu kan biasanya direkrut. Oke. Kalau kamu bilang cari yang paling murah, Berarti kamu apakah sendiri dong? direkrut atau gimana? Nggak, jadi sistemnya adalah ketika aku datang ke Turki, nah aku mulai dari sana itu ya individual. Jadi caranya adalah jalan 10 sampai 20 km 1 hari. Jalan aja ke setiap klub itu nanya,
coach atau enggak staff yang biasa yang bersihin rumput tuh. Ada nggak kontaknya? Jadi aku bisa nggak ikut trial gitu. Setiap hari gitu, setiap hari aku minta temen juga. Ke klub sepak bola yang Klub ada sepak di bola. sana. Di kota mana? Sakarya. Sakarya. 1,5 jam dari kota Istanbul. Gitu dong Mas Widi. Ya kayak gitu niat loh dia. Iya, kerja keras. Jangan dikasih ini, durasi kesian. Ibaratnya tuh gini, kalau kita analogikan dengan misalnya penyanyi atau misalnya aktor casting dulu, Ya, audisi kayak gitu dulu. ya, kurang lebih. Emang kayak gitu ya? Atlet begitu, kamu yang ngetok pintu. Betul, casting dulu. Jemput bola ya. Jemput bola. Bola. Akhirnya ketemu dengan klub pertama, nama klubnya apa? Maltepe Sport. Maltepe Sport. Kebetulan itu juga dibantu oleh waktu itu ngekos. Ceritanya nih. Di Turki ngekos kok orang kosnya dengar kayak gedebak. Ngapain ini anak? Dicek lah. Ternyata ditanya, kamu pemain bola? Iya kata saya. Dibawalah ke klub itu Dikenalin gitu. lah ya. Dikenalin lah. Aduh. Lanjut. Terus. apa-apa. Dikenalin ke klub bola. Dikenalin ke bola itu. Biarin aja lihat. Akhirnya terus main pertandingan. Ini sama kayak gini tiba-tiba dikenalin di pertandingan. Alhamdulillah cetak 1 gol, ya sudah dari situ. Dari situ kamu jadi pemainnya. Jadi pemain bola. Iya. Padahal kita mau kasih lihat, katanya awalnya sempat membohongi ibunya ketika dia pergi ke Turki. Nah, oke. Pastinya kalau bola nih kita ngomong ke orang tua nggak dibolehin dong. Pasti. Pastilah. Abis Covid kan. Covid juga orang semuanya di lockdown, mau kayak gimana ceritanya? Pendapatan nggak ada lu kok mau ngadi-ngadi mau bola lu katanya. Pasti dong. Iyalah. Makanya gue berkedoknya, mah boleh kuliah nggak? Gitu. Lu ngebohongin jadinya. Iya. Nih maaf ya. Tapi kalau demi nonton. cita-cita. Tapi demi cita-cita. Demi cita-cita. Melewat lagi dia. Lewat dia. Bilangnya cuma kuliah doang. Bilangnya cuma kuliah aja. Kebetulan memang mimpi saya agak kurang disupport sama orang tua gitu. Karena memang saya sadari dari kecil memang bola itu nggak bakal bisa menghasilkan. Bukan kurang disupport mungkin. Sebetulnya mereka menantang tapi nggak kelihatan. Menantang. Oh, so challenge. Jangan tidur dong. Aduh, jangan tidur. Sampai akhirnya ibu tahu di tahun keberapa bahwa ternyata kamu di sana main bola. Oh, setelah 6 bulan? Setelah 6 bulan. Setelah 6 bulan. Gimana mama ngomongnya? Nggak apa-apa sih, minta doanya aja sih. Kan gitu, minta doanya supaya akhirnya gitu. Di Turki berapa lama kamu di klub tersebut? Sekitar 1 tahun. 1 tahun? 1 tahun. Lalu? Lalu pindahlah. Nah ini sebenarnya bohongnya itu di sini. Kan karena kita sudah dapat tempat dan lain-lain sudah nyaman lah. Nah aku dengan keras kepalanya ini bilang ke orang tua mau pindah negara. Itu sebenarnya yang bohong. Bohongnya itu. sih itu pindahnya. Pokoknya ke negara Bosnia dan Serbia. Oh, oke. Dan di 2 negara itu kamu juga Keren pernah Notabene bergabung ya, ke Cakainia ya. klub Iya. sepak bola yang ada di sana ya. Iya. Sempat menjual motor kesayangannya katanya. Wow. Ini yang kita mau kasih lihat. Ya 16 tahun jual motor, modal berangkat. Ini sebelum ke Turki. Ini sebelum ke Turki. Dijual berapa motornya? 20 juta. Sebenarnya sejujurnya bukan hanya motor sih. Jadi barang yang ada di rumah minta izin dulu ke orang tua. Kayak boleh nggak ini dijual, boleh nggak itu dijual. Ngantuk. Dia senang banget. Ngantuk. Ya, Mas Widi senang banget lihat aku ngantuk, Angop. Kegap deh. Ngumpet. Ya, guys, bantuin guys. Lanjut, durasi dong, kesian dong bintang tamu. Apa-apa, kamu udah paham, hostnya cuma ini. Lu berdua paduan suara. Udah perhatiin. Dari tadi orang ngomong teman. Oh. Terus. Ya kan kita nggak tahu bola. Kan kita nggak tahu bola. Kan kalau satu ngomong, yang lain satu ngomong nggak boleh Iya, ngomong. katanya Kardi ini nggak paham, Giliran gua rame. 20 juta. Habisnya berapa lama tuh dipakai apa aja? 20 juta. Itu sekitar bisa 5 bulan lah. 5 bulan. Dari semua klub ya kan di Turki, Serbia, Bosnia ke Australia juga pernah. Paling mahal bayaran kamu pernah berapa? Kalau boleh tahu. Murah. Kalau boleh tahu ya. Boleh tahu. 1 minggu kita ngomongnya. Iya. 500.000 Australia. Oh, 500.000 Australia. Ya, 500.000 rupiah. 500.000 rupiah. Oh, kira 500.000 Australia. Untuk main di Australia. Bukan bola. Di Australia. Di Australia. Paling tinggi itu. Paling tinggi karena sebelumnya itu dibilangnya kontraknya besar, tapi mereka memang nggak pernah ngasih gajinya ke saya. Nggak segitu. Gajinya kemana? Justru
Saya nggak tahu sampai sekarang. Oh ya? Jadi buat yang nonton, orang Serbia, mana gaji saya? Wah, jadi macam nyampe kita ke Serbia. Oke, bahasa Serbia coba. Kamu bahasa Serbia tuh bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Nah, ketika di Serbia uangnya gajinya nggak kamu dapatkan sehari-hari living cost-nya uang sehari makan gimana? Atau udah ditanggung? Kebetulan disupport sama orang tua waktu itu. Itu juga disupported nggak begitu banyak. Biasanya siasatnya adalah saya keliling kota. Kan ada biasanya kalau di Eropa tuh ada roti-roti sisa. Ya paling itu aja sih. Roti Maksudnya roti sisa gimana? Jadi kayak ada dicantolin di samping tong sampah itu di musim dingin. Jadi kita bawa, kita angetin aja ke oven. Serius? Serius. Dan biasanya diselang-seling habis itu puasa juga. Wow, wow. Tuh dengerin orang mah hidup susah tau gak nyari duit tuh. Ada prosesnya, gak ada yang instan loh. Lu jadi badut kepiting aja ngeluh. Orang mah sampai makan makanan susah tau gak. Kita lihat ya, Fadil kita mau. Striker semua nggak ada backnya nih. Ex-Persija Jakarta Fadil Sadang curhat kena rasisme saat berkarir di Eropa. Maksudnya gimana sayang? Maksudnya gimana? Di negara mana? Jadi waktu itu di negara Bosnia. Bosnia. Di Bosnia. Jadi ketika aku masuk ke dalam changing room itu tasku dilempar sama mereka, terus mereka menggunakan bahasa Bosnia. Sama pemain di sama pemain, iya. Oh wow. Lalu dibilang kayak kalau bahasa Indonesia itu kayak monyet atau hitam gitu. Tapi karena pada saat itu aku nggak tahu bahasa mereka, jadi aku cuma senyum aja. Akhirnya ya sudah. Sekarang masih bermain sepak bola nggak sih Fadil? Tahun lalu masih bermain di Australia. Apa yang membuat kamu sekarang berhenti sejenak dari sepak bola? Karena cedera lutut. ACL? ACL. HCL tuh cedera lutut tuh HCL. Iya, ini Mang. Ini Mang. Bukan UGD. Masalahnya bilangnya Dia malah UGD. dibilang, Dia ngomongnya tadi UGD. Yang ini ACL, yang ini BCL. Kita balik sana, kita tahu dibagi-bagi. Jangan pernah menyerah. Pagi-pagi Ampiar. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini. Terima kasih. Ya, Vini Bule terima kasih banyak. Fadil terima Mas kasih Vidi, Jerry. mohon maaf ya kalau Terima misalkan kasih. kita suka Terima menyerang kasih Mas ya Vidi. Bang Vidi ya. Udah mulai biasa kok. Udah mulai biasa? Ya kita baru mau mulai. Ya udah nggak jadi. Kita kembali lagi besok tentunya jadi pagi-pagi Amel. Oke, oke. Sampai jumpa, have a good day.